Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Saya doakan semoga semuanya bahagia dan memiliki rezeki yang melimpah. Ketemu lagi dengan channel Kang Asep. Saya akan membahas tentang air barot yang termasuk salah satu dari macam-macam air yang sah digunakan untuk bersuci ditinjau dari tempat keluarnya. Air barot itu maksudnya air barot itu apa? Saya di sini pembahasan tersendiri karena banyak terjadi yang namanya kekeliruan di dalam memaknai air barot. Apa itu air barot? Kalau diterjemah yaitu yang benar, air dari hujan es. Kok saya berani mengatakan begitu? Karena di syarah-syarahnya atau di kitab-kitab yang menjelaskan tentang air barot, rata-rata tidak ada yang menyebutkan air barot itu adalah air embun, ya. Kalau diterjemah kan rata-rata air embun, ya, atau air woh-wohan lah kalau bahasa Jawanya. Itu bukan, karena pemahamannya bukan seperti itu, ya. Pemahamannya bagaimana? Nah ini ya, kalau di kitab-kitab fikih, ya, ataupun kita cari di kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang air barot, itu tidak ada yang menyebutkan di situ adalah yang mencerempet maknanya dengan air embun. Tidak. Karena kenapa? Kalau air embun itu keluarnya dari bumi, tapi kalau air barot itu keluarnya dari langit atau turun dari langit. Apa itu air barot? Yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan beku, seperti halnya uyah itu garam, seperti halnya garam, kemudian mencair di bumi, wa huwa an-nazilu minas sama'i jamidan kal milhi summa yanma'u alal ardi. Jadi air yang turun dari langit dalam keadaan beku, seperti halnya garam, kemudian mencair ketika sampai di bumi. Seperti yang banyak terjadi di Eropa, atau di Indonesia juga pernah terjadi. Yaitu gimana? Di atasnya ketika sampai ke bumi, itu kan ada bahkan sampai istilahnya masih padat. Kita lihat kemarin di TV di Eropa, itu banyak mobil-mobil yang pada pecah akibat terjadi yang namanya hujan es. Ya ini, ya hujan es namanya, hujan es. Itu kan padat, tapi nanti kelama-kelamaan mencair. Nah itulah cairan itu yang disebut dengan air barot yang bisa digunakan untuk bersuci ketika mencair air yang beku tadi. Tapi kalau kita maknai dengan air embun, jelas itu berbeda. Kenapa? Air embun pengertian di Indonesia, air embun itu adalah air yang terdapat di pohon, di daun-daun pohon atau bunga-bunga ketika pagi hari, ya, atau kadang-kadang di kaca-kaca. Itu pengertian di Indonesia yang secara umum seperti itu. Berbeda jauh dengan ini maknanya. Atau ketika kita naruh gelas berisi air es, nanti di luarnya gelas itu ada mengembun. Nah, itu air embun ya pengertian di Indonesia. Padahal air embun yang dimaksud bukan itu. Air barot bukan itu. Makanya diterjemah air embun itu sangatlah keliru, tidak ada. Bagi yang tidak sependapat dengan saya, silahkan bisa ketik di komen, silahkan dasar-dasarnya apa, biar kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Kalau saya yang salah, saya akan hapus video ini, kayak gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama tahu, saya yakin ketika yang ngajar ataupun ustadz dan lain sebagainya, ketika mengatakan di sini air barot itu air embun, ketika melihat syarahnya dan mau membaca syarahnya, pasti bisa dikatakan dengan kepala dingin, insya Allah tidak mungkin memaknai air barot karena air embun, air barot dengan air embun. Kok kenapa di Indonesia banyak yang memaknai air embun? Itu mungkin dulu, itu kan makna dari dulu, nerjemah dari dulu. Jadi dulu itu belum istilahnya itu air embun dikira sama dengan air barot. Tapi untuk sekarang udah banyak yang tahu. Jadi saya kira untuk diperbaiki terjemahan itu supaya kita lebih
benarlah dalam memaknai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.